nilai ekonomi dalam olahraga. Nilai ekonomi olahraga tinggi karena popularitas dan nilai hiburannya yang menarik banyak uang. Sejak era perbudakan hingga kapitalisme, olahraga seperti gulat dan tinju tetap bernilai ekonomi besar. Di dunia kapitalis, olahraga menjadi alat promosi produk dan menghasilkan kesejahteraan bagi atlet. Namun, pengembangan olahraga juga memerlukan administrasi yang baik, bukan sekedar keterampilan. Ironisnya, di tengah krisis ekonomi global dan kemiskinan di negara berkembang, gaji pesepak bola Eropa tetap yang tertinggi di dunia. Adapun contoh nilai ekonomi dalam olahraga. Studi di Australia juga menunjukkan bahwa layanan olahraga dan rekreasi dapat menghasilkan pendapatan nasional sebesar 4,8 miliar US dollar per tahun dan 4 miliar US dollar dihasilkan dari penjualan produk olahraga dan rekreasi. Dan sektor ini menyumbang 1,2 miliar US dollar terhadap GOP atau Pereira tahun 2004. Seperti Olimpiade Los Angeles 1984 yang nyata-nyata panitia mendapatkan keuntungan sebesar 223 juta dolar. Organisasi olahraga modern saat ini menghadirkan olahraga-olahraga tidak lagi dikaitkan dengan persoalan agama yang baik. Olahraga dapat menjadi perwujudan kesetaraan sosial dalam masyarakat karena tidak ada lagi batasan yang dapat menghalangi partisipasi anggota masyarakat. Spesialisasi adalah kunci keberhasilan. Jika ingin berkarir di bidang olahraga, seorang atlet harus memilih spesialisasi yang dipilih. Rasionalisasi telah terjadi, artinya seiring dengan semakin kompleksnya dunia olahraga, diperlukan adanya peraturan agar organisasi dan kompetisi olahraga dapat berfungsi dengan baik. Birokrasi artinya organisasi tidak lagi terisolasi, namun saling berhubungan. Dengan kemajuan teknologi informasi, semua olahraga modern mencoba mengukur kemajuan pemain atau pecahkan rekor. Atlet ingin menjadi lebih cepat, lebih kuat, lebih besar, dan lebih baik. Penelitian Goodman menunjukkan bahwa atletik lebih dari sekedar aktivitas fisik. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu hubungan olahraga dan ekonomi. Nah, meski dianggap membuang-buang uang, tetapi olahraga memiliki banyak dampak ekonomi besar dan dapat menghasilkan pendapatan jika dikelola profesional. Selain budaya dan kontrol sosial, komersialisasi olahraga seperti olimpiade dan industri itu tentunya akan menarik konsumen. Nah, contoh sukses adalah Olimpiade Los Angeles pada tahun 1984. Nah, yang menghasilkan 223 juta. Banyak negara maju memanfaatkan olahraga untuk ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Terbukti dari prestasi olahraga dan tingkat kesehatan mereka yang tinggi. Nah, ini ada dibagi lagi menjadi olahraga dan bisnis. Nah, tentunya olahraga komersial kini berkembang pesat seiring urbanisasi, industrialisasi, dan teknologi. Dengan olahraga sebagai platform promosi dan hiburan, acara besar seperti Formula dan Piala Dunia tentu memberikan peluang panjang perusahaan untuk membesarkan produknya. Kolaborasi dengan pemodal dan pemahaman tentunya juga mampu manajemen yang kuat diperlukan untuk memajukan olahraga sebagai sektor industri. Keuntungan dari olahraga bergantung pada kualitas produk, daya tarik, strategi pemasaran. Oke, selanjutnya olahraga dan ekonomi pariwisata. Olahraga tentunya akan memberi ruang bagi kompetisi dan interaksi, berperan positif sebagai pengganti budaya destruktif. Pariwisata dan olahraga tentunya juga mendorong kemajuan ilmu dan teknologi, menjadi pilar masa depan yang mendorong sektor ekonomi baru. Dukungan lintas sektor dibutuhkan agar promosi pariwisata dan olahraga berdampak luas. Indonesia bercita-cita menjadikan olahraga sebagai industri mandiri agar atlet sejahtera. Namun industrialisasi olahraga memerlukan popularitas di masyarakat agar menarik sponsor. Sinergi antara olahraga dan bisnis didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga tentunya sangat penting untuk menciptakan visi ini.